Kita akan memulai kita pada sore hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kami. Sungguh baik Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami. Kesungguhan hati kita, Yesus, Engkau
Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Buat sore ini Tuhan, bahwa kami tahu keindahan-Mu sungguh luar biasa buat kami, yang selalu membuatkan setiap hati kami Bapa, yang selalu mengikat setiap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami datang membawa berbagai pergumulan kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan dan kami agungkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan, yang selalu menyertai dan melimpahkan kami. Terima kasih Tuhan. Selalu kami memuji nama Tuhan, Kau berkati seluruh hamba-Mu Tuhan yang melayan pada sore hari ini Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau siapkan untuk menyalurkan berkat penampilan-Mu pada sore hari ini Tuhan, bagi kami khususnya jemaat Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama kami datang, tapi kami membawa berkat yang melimpah dari Tuhan. Dengan percaya segala persoalan kami Tuhan telah jawab pada sore hari Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah yang indah, yang terutama yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan sungguh ajaib yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom saudara. Kurang semangat shalom. Ada sukacita sore hari ini. Sudah memuji nama Tuhan. Haleluya. Bahwa hanya ada Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi pada sore hari ini. Amin.
dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita sore hari ini. Untuk persembahan, saya panggilkan Ibu Rukiati untuk maju ke depan. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur Bapa buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini bukan karena satu kebetulan. Semua ini adalah rencana-Mu yang sungguh sangat indah Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat sore hari yang indah ini. Kami datang dengan penuh kerinduan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari Kau memberkati setiap pujian kami Tuhan, khususnya yang sudah melayani pada saat sore hari yang indah ini Bapa. Baik itu di musik, WL Singer, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Kau memberkatinya ya Tuhan. Berikan kami bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan yang kami miliki. Kau memberkati setiap persembahan yang anak-anak yang sudah memberi ya Tuhan, baik itu pekerjaan kami maupun itu kesehatan kami Tuhan. Mari Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampaikan persembahan dan mengucapkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ketika kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan,
setiap waktu. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami dalam perjalanan pengeringan kami kepada Tuhan Yesus. Kami telah menyaksikan bukti kasih setia bagi kami. Hari ini kami tetap datang merendahkan hati, menundukkan kepala di hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan terus berkati kami dan singkapkan segala kasih rahasia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan berbicara, sampaikan isi hati Tuhan bagi kami, agar ke depan kami semakin lagi yang bukan datang dari Tuhan. Kami sepakat menolak, menengking, hanya keluar dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan dasar luar biasa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Haleluya, shalom. Selamat sore, selamat kita ketemu di rumah Tuhan. Walaupun dalam masa PSBB, tidak mengurangi semangat kita. Tetap kita rindu dalam hadirat Tuhan, karena di mana ada kerinduan, di sana Tuhan juga akan membukakan berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Tertulis dalam Injil Markus 11 ayat yang ke-22. Ayatnya singkat dan sangat singkat, dan kita akan baca secara bersama dan kompak. Markus 11 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sekali lagi saya baca, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, tema firman Tuhan sore ini adalah bagaimana meningkatkan iman. Bagaimana meningkatkan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih, iman sebesar biji sesawi saja, kata firman Tuhan, itu dapat mengerjakan mujizat. Iman sebesar biji sesawi saja itu telah dapat mengerjakan mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu kita lihat tapi bisa terjadi, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Apalagi saudara kasih, lebih besar iman itu dari biji sesawi. Kita yakin pasti akan kita lihat berbagai-bagai mujizat Tuhan akan lakukan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus, karena memang Dia adalah mujizat dan sumber mujizat. Maka itu saudara kasih, kita tidak perlu pergi ke siapa-siapa. Jikalau kita ada masalah, ada persoalan, tapi kita datang kepada sumber si pembuat mujizat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, dikatakan tadi, jika iman kita semakin besar, maka akan dapat kita lihat berbagai-bagai mujizat. Dan ini perkataan daripada Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai semboyan saja saudara. Jika semakin hari semakin bertambah-tambah, maka akan semakin terjadi pula. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan melihat 4 langkah yang membantu kita dapat meningkatkan iman, ya. Kalau di dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata, iman adalah kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Itulah arti atau definisi daripada iman. Nah saudara kasih, untuk membantu kita dalam meningkatkan iman, karena iman kita ini jangan sampai
ya turun imunnya, imun ya. Seperti tubuh jasmani kita ini saudara kasih. Kalau kita banyak menghadapi masalah, persoalan, lalu terganggu fisik kita, maka imun kita akan turun. Kekebalan ya tubuh kita ini akan menurun dan penyakit akan gampang menyerang kita. Muncullah berbagai penyakit, bukan hanya muncul juga penyakit lain yang tidak kita duga-duga kalau imun tubuh kita turun. Nah, iman pun seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita mempertajam dan meningkatkan iman kita. Langkah yang pertama, bagaimana kita supaya dapat meningkatkan iman adalah jika kita berpikir lebih banyak perihal Allah. Berpikir lebih banyak perihal Allah. Saudara kasih, dalam kitab 1 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, dalam hal ini kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan terhindar dari kumpulan orang-orang fasik. Pikiran kita pun bukan memikirkan dosa lagi, tetapi kita berpikir perihal Allah, tentang Taurat Tuhan, firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita belajar hargai firman Tuhan. Bagaimana caranya? Cintai firman Tuhan dengan kita membaca. Bukan saja simpan Alkitab ini rapi-rapi. Kalau Bapak Ibu Saudara simpan Alkitab rapi-rapi, tidak ada coret-menyoretnya, tidak ada warna-warninya, itu tandanya Anda nggak pernah buka Alkitab. Pegang sih iya, tapi membaca isinya tidak pernah. Begitu dibeli dari lain atau dapat Alkitab dari gereja, begitu juga sampai sekarang udah puluhan tahun anggota GBI Jemaat Menceng, tapi nggak pernah dioret-oret. Itu tandanya nggak baca. Tapi jangan pulang dari sini langsung dicoret-coret banyak, saudara. Jangan. Artinya kalau kita membaca, ada hal-hal yang penting, yang mengena, yang pas bagi kita, kita akan warnai garis merah atau diapain, saudara. Artinya kita ingat, oh ini firman bagus sekali. Ya, kita ini baca terus Alkitab, saudara. Jadi firman itu yang mengena dan bagus. Saya ambil stabilo, saya ambil permerah, saya ambil pen, saya bulatin angka ayatnya, saya garis ayat-ayatnya, saudara kasih, agar saya ingat. Karena firman itu jikalau sudah menyatu di dalam diri kita, maka akan menumbuh kembangkan iman percaya kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih, tetap kita merenungkan firman Tuhan dan jangan selalu lebih banyak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau orang fasik memberi nasihat pada kita, nasihatnya itu tidak memberikan kita jalan keluar dalam persoalan. Nasihatnya itu tidak membuat kita untuk makin kokoh dan kuat di dalam Kristus. Dan kalau kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, berarti kita menghindar dari dosa, hidup bersama dengan Tuhan, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini renungkan Mazmur pasal 1 ayat 1 ini, saudara kasih, supaya kita kian hari kian naik imunnya, imun iman kita, saudara-saudara kasih. Mengapa banyak orang beribadah dan bersekutunya kepada Tuhan pasang surut? Iya begitu, imannya nggak naik, tidak pernah baca firman,
ibadah hanya sebagai rutinitas, saudara yang kasih. Di dalam pikirannya tidak ada tentang Tuhan yang hebat, berdaulat, berkuasa. Biasa aja. Dia ibadah dengan dia tidak ibadah sama, nggak ada sesuatu hal yang menggugah hidupnya. Tetapi saya percaya langkah yang pertama, jika kita berpikir lebih banyak perihal Allah, iman Anda pun akan bertambah. Kalau yang di pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik, khususnya firman Allah. Cintailah terus firman Allah. Saya sering menghimbau Bapak Ibu kita semua, ayo kita belajar yuk firman Allah. Di mana-mana firman Allah sudah ada. Di saku kita setiap hari ada firman Allah. Tapi masalahnya baca apa enggak? Apa hanya tersimpan? Kalau WA aja yang masuk cepat-cepat kita buka, iya toh? Atau Facebook yang masuk kita buka. Tapi firman Allah yang ada di dalam handphone Anda nggak pernah dibuka. Sehari 2 hari itu terbuka jika ada ibadah. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak bertumbuh dan tidak naik imun rohani kita jikalau cara kita seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, renungkan firman, bersekutu dengan Tuhan melalui doa meningkatkan iman kita. Ayo kita berdoa. Kalau saat ini masih kita berada di dalam, artinya di rumah saja, kita doa, banyak berdoa, pasti Tuhan akan banyak kerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Saudara, yang kedua, jika kita memandang dengan mata lebih banyak kepada Allah, cara atau langkah yang kedua membantu kita meningkatkan iman jika kita memandang lebih banyak kepada Allah, pandang pada Allah. Kalau kita pandang pada dunia ini, memandang pada manusia, kita pasti kecewa. Memandang pada keuntungan manusia secara jasmani juga kecewa, pasti ada iri hati kita. Atau pandang kesenangan dan popularitas, seringkali itu sangat mengejutkan. Semua yang saya ucapkan itu, kalau kita pandang itu, popularitas orang lain sudah hebat, itu kita akan kecewa. Kenapa ya aku begini? Nah, jangan kita berpatokan kepada hal-hal itu Bapak Ibu. Tapi saya berkata, pandang pada Yesus. Ada nyanyian, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang Yesus, lihat pada Tuhan. Ada hal yang membuat kita bingung dan pusing. Ada Tuhan yang mana Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku berikan kelegaan itu kepadamu. Pandang Tuhan. Saya pun setiap hari pandang Tuhan. Dalam 3 bulan ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya letih capek ya. Banyak hal yang membuat saya letih capek. Tapi saya nggak pandang kepada semua yang bikin saya capek letih. Saya pandang Tuhan. Dari mula datang pertolongan. Dari mula datang kekuatan dan pemulihan. Nah, setiap waktu kita harus belajar memandang kepada Tuhan. Secara jasmani kita, ya mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita pandang Tuhan Yesus, maka akan meningkatkan iman kita. Saudara yang kasih, hal yang ketiga Bapak Ibu, untuk meningkatkan iman kita, mari kita berkata-kata lebih banyak perihal Allah. Coba satu orang membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 Ayat 8. ayat 8 begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, itu firman Tuhan kepada para rasul, murid yang telah diutus oleh Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku, saksi. Jadi kalau kita nggak pernah memperkatakan Allah, berkata-kata tentang Allah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Untuk kita bisa menjadi saksi harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yaitu pribadi Tuhan yang masuk dalam diri kita untuk memperkatakan sesuatu. Jadi Roh Kudus itulah yang mendorong kita, membuka mulut kita bersaksi perihal Allah. Dimanapun kita berada, kita saksikan tentang Allah. Tidak usah bercerita tentang susah kita, tidak usah kita bercerita tentang sakit kita, tapi bersaksi tentang Allah. Allah aja, Allah dahsyat. Ketemu di pasar, katakan puji Tuhan. Apa kabar? Allah dahsyat. Ketemu di mall, teman kita atau saudara kita, apa kabar? Apa kabar sus? Apa kabar bro? Puji Tuhan, Allah dahsyat. Perkatakan Allah dahsyat. Walaupun kita biasa-biasa, tapi iman itu kan muncul lewat perkataan kita. Lalu terjadilah efek dari perkataan kita itu kepada diri kita. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan melakukan itu semuanya. Tapi itulah yang disebut iman itu bisa naik, bisa meningkat jika kita memperkatakan lebih banyak perihal Allah. Menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi ini, saudara kasih. Nah, saudara banyak berbicara perihal diri atau perihal tentang harta, bercerita tentang pendidikan kita, tentang keluarga kita, atau juga tentang rumah kita, atau bercerita politik, cerita tentang uang yang deposit, ekonomi, saudara yang kasih. Itu tidak membuat kita membicarakan perihal Allah. Misalnya di gereja, saudara-saudara, kita ceritakan semua. Terjadilah gosip menggosip, saudara kasih. Tidak ada sedikit pun yang membicarakan tentang Allah, saudara kasih. Kita kehilangan kesempatan. Bapak Ibu saudara kasih, kalau sedikit kita berbicara perihal Allah, maka iblis akan masuk merusaki hati dan jiwa kita yang berkumpul. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, harus mencari kesempatan untuk berbicara perihal Tuhan bersama dengan orang-orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita hidup untuk mengenal Allah kita, Allah yang sejati, yang telah datang ke dalam dunia mencarimu, mencari saya yang berdosa, yang seharusnya kita tidak layak menerima karena kita orang berdosa, tetapi karena kasih anugerahnya Dia datang, Dia selamatkan kita, Dia luputkan kita dari segala bayang maut. Hal yang keempat, untuk membantu kita meningkatkan iman, jika kita melakukan hal yang lebih banyak bagi Allah, artinya berbuat, artinya kita banyak bertindak, bukan hanya berbicara. Sedikit berbicara tapi banyak berbuat, itu jauh lebih baik. Sedikit berkata-kata, berbicara tapi banyak melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, lakukan hal yang kecil dan sedikit bicara, lakukan lebih banyak bagi Allah. Karena apa? Mereka bergantung pada hal-hal yang supranaturalnya Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, percayalah kepada Allah. Artinya iman kita tumbuh kembangnya
tergantung 4 kunci ini Bapak Ibu Saudara. Lakukan lebih banyak kepada Tuhan, karena kita harus bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada yang sifatnya sementara, yang ada di dunia ini, tapi bergantunglah kepada Allah yang tidak terbatas dalam melakukan sesuatu, karena bagi Allah tiada yang mustahil. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita nyanyi pujian kita. Sinar kemuliaan Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu.
Kami boleh menikmati kebaikan, kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Dalam firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk kami tetap teguh berdiri di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini Tuhan. Kami rindu iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Sore hari ini kami mendapat sesuatu yang daripada Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang kami terima sore hari ini, yang kami dapat bawa dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala yang sudah menabur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarga, visi misinya bagi gereja Tuhan di tempat ini, dan segala kerinduannya. Berarti kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sedang jemaat Tuhan diberkati kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Puji Tuhan, saudara, semua diberkati, amin. Pengumuman kita untuk sore hari ini. Yang pertama, ada juga tetap berjalan, saudara, tetapi semuanya adalah protokol kesehatan. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga supaya semuanya baik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ada pemanggilan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita yang saat ini saudara sebanyak dalam mengatasi COVID-19 ini bisa cepat, ya, sehingga saudara kita yang terkapar juga ditolong oleh Tuhan.
dan kita yang sehat tetap sehat, amin. Tetap kuat. Jadi Bapak Saudara, kalau tidak ada hal penting untuk kemana-mana, lebih baik di rumah saja, amin. Mari kita balik berdiri, kita beribadah kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita jaga pujian kita kepada Tuhan. Ku naikkan dan juga keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih dalam ibadah sore hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa, melawat kami, memulihkan kami, memberi kami sukacita dan kekuatan ya Tuhan lewat kebenaran firman, supaya kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan setiap waktu, dimanapun ya Tuhan. Sehingga dengan demikian iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sore hari ini berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, kiranya nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Kita percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah turun bekerja dalam segala perkara bagi setiap kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan penyertaan dan perlindungan-Mu atas hidup kami, keluarga kami Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID ini, kami percaya Tuhan senantiasa melingkupi kami, melindungi kami, dan memberkati kesehatan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk berkati Tuhan. Juga para pemerintah kami dari pusat sampai daerah, beri kekuatan, berikan hikmah untuk mengatasi pandemi COVID saat ini ya Tuhan, sehingga tidak semakin melebar. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kami percaya mukjizat dinyatakan atas bangsa kami, kota kami. Terima kasih Bapa. Berkati para tim medis, para dokter, dan juga saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga berkati mereka dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami hamba-Mu yang sudah berbagian dalam pelayanan hari ini, berkati dalam semangat dan sukacita kami semakin melimpah di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersegala berkat Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani yang begitu luar biasa, begitu ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita katakan doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan
anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih.